Selamat sore Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, jemaat GSKI Gajah Mada Tower. Salam damai sejahtera bagi kita semua dalam kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, tetap bersyukur dalam keadaan apapun kita hari ini. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, sebab kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Mari sama-sama naikkan pujian ini di hadapan hadirat Tuhan. Kami tak akan lupakan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia. Hatimu bersama-sama. Haleluya. Katakan bersama. Katakan pengorbanan-Mu Tuhan, jadikan kami berharga. Oh, amin. Dan Kau tulus menerima. Aku apa adanya. Akan memulihkan hidupku. Bukan Tuhan yang
Engkau bukan Tuhan yang memandang harta. Yang selalu kau cari. Kau temukan di dalamku. Ku hidup, ku mau menyembahmu. Kau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Sekali lagi, kau bukan Tuhan yang melihat rumah. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Sungguh biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, mau menyembahmu Tuhan. Haleluya. Yang terbaik yang ada padaku. Yang terbaik, yang terbaik yang ada. Oh, yang terbaik, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Persembahan yang terbaik dari hidup kami, menyenangkan hatimu, Tuhan yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah bagimu Tuhan, sembah bagi namamu yang mulia, sembah bagi namamu. Glory, glory, glory. Terpuji namamu, terpuji namamu, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kasih setiamu tak terselami dalam hidup kami. Kami ada ini semata-mata karena kasih-Mu ya Tuhan. Kami ada ini sungguh karena perbuatan tangan-Mu. Kalau kami masih boleh berdiri di hadapan hadirat-Mu, mengikuti ibadah
lewat online. Tuhan Yesus, satu hal yang kami tahu, penyertaan Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Terima kasih Allahku, terima kasih Bapa di sorga. Terus bawa kami akan pengenalan akan Engkau, supaya kami makin mencintai Engkau, mengasihi Engkau dalam hidup kami. Kami menjadi hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami tahbiskan ibadah ini. Semua kita yang mengasihi Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan bersama-sama Bapak Ibu. Nyanyi bagi Tuhan. Semua bertepuk tangan sama-sama. Nyanyi bagi Tuhan di dalam baitnya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan bagi Dia kata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi. Oh, nyanyi. Nyanyi bagi Tuhan di dalam baitnya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan baginya kata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Tuhan bertahta di atas pujian umat-Nya. Bertahta di atas pujian seluruh umat-Nya. Tuhan bertahta di atas pujian seluruh umat-Nya. Nyanyi bagi Tuhan di dalam baitnya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan bagi Dia kata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Kita sehati datang sembah Dia. Haleluya. Sehati datang sembah Dia dengan mazmur pujian syukur atas segala perbuatan-Nya, naikkan korban pujian. Nyanyi bagi Tuhan di dalam baitnya, dengan pujian dan ucapan syukur bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bersukalah karena kasih-Nya, saat pujian dinaikkan baginya kata kemuliaan-Nya. Nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi bagi Tuhan. Nyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
Ku mengasihi Yesus, bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Ku mengasihi Yesus, bukan hanya dengan kata-kata. Tak cukup kataku, tak cukup nyanyian mengungkapkan kasih-Ku Tuhan. Ku mengasihi Yesus dengan milik dan segenap hidupku. Walaupun ku tahu takkan mampu bagiku membalas kasih-Mu Tuhan. Tuhanku, Engkau Allahku, aku tercipta hanyalah untuk-Mu. Mengasihi Yesus, bukan hanya dengan kata-kata. Tak cukup kataku, tak cukup nyanyian mengungkapkan kasih-Ku Tuhan. Ku mengasihi Yesus, dengan milik dan segenap hidupku. Walaupun ku tahu takkan mampu bagiku membalas kasih-Mu Tuhan. Hanyalah untuk-Mu, memuji serta menyembah kepada-Mu, Raja mulia. Aku tercipta hanyalah untuk-Mu, memuji serta menyembah kepada-Mu. Mari sembah Dia. Oh, katakan Tuhan, Kau Allahku. Amin. Aku tercipta kepadamu, Raja mulia, kepadamu, Raja mulia. Haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa,
kami memohon, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab firman-Mu lah yang membuat kami bisa berjalan di tengah kegelapan. Firman-Mu lah yang bisa menguatkan kami dalam kami menghadapi banyak sekali persoalan hidup. Dan firman-Mu lah yang meneguhkan iman kami. Untuk itu kami serahkan pemberitaan firman ini kepadamu. Dan biarlah kiranya Engkau yang melawat, menyentuh, menyingkapkan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara seiman. Kita bersyukur kembali kita diberikan kesempatan untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, bahkan secara khusus firman Tuhan. Dimanapun kita berada, tempat tidak menjadi masalah. Kita mungkin terpisah oleh jarak, ruang dan waktu. Tetapi hati kita harus tetaplah berfokus kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya. Nah, hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran yang sangat praktikal. Sangat praktikal, tapi sangat penting untuk kita renungkan bersama-sama, menjadi perenungan bagi kita bersama-sama, dan kita hidupi secara bersama-sama, sehingga kita menjadi orang-orang yang kuat di tengah badai hidup ini. Apa itu? Yaitu mengenai the power of hope. The power of hope. Kekuatan pengharapan. Kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin tidak membaik. Dan memang hari-hari ini kita sedang tinggal dalam dunia yang seperti ini. Keadaan dunia menunjukkan bahwa benar dunia ini bukan menjadi semakin membaik, tetapi semakin tidak membaik. Tentu hal itu menguatkan kita untuk lebih lagi percaya akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan telah menegaskan hal itu berulang-ulang kali bahwa dunia memang benar menjadi semakin tidak membaik. Dunia semenjak kejatuhan manusia dalam dosa bukan lagi menjadi tempat yang nyaman dan ideal bagi setiap kita. Dan kehadiran kematian, kebangkitan Tuhan Yesus adalah peristiwa yang penting dan krusial dalam sejarah, di mana tujuannya adalah untuk memindahkan kita dari tempat yang sudah lagi tidak menjadi tempat yang ideal atau tempat yang nyaman bagi setiap kita. Untuk itu jangan lagi kita menaruh harapan kepada dunia yang semakin tidak ideal ini. Harapan satu-satunya hanyalah Tuhan dan kerajaannya. Itulah yang membuat kita bisa tetap kuat dalam menjalani kehidupan kita. Meskipun kita ada dalam situasi yang semakin tidak membaik. Jadi kita tinggal di dunia yang semakin hari semakin tidak membaik. Ini adalah sebuah realitas yang kita lihat hari-hari ini. Itulah alasan mengapa kita perlu memiliki pengharapan yang kokoh, yang kuat dalam menjalani hidup ini. Harapan itu bisa diartikan sebagai haluan di mana pada saat hidup ini mendapati kebingungan, kesukaran, makanya yang menjadi pijakan awal atau tujuan awalnya adalah tetap kembali kepada harapan yang tersemai dalam diri setiap kita. Mau bagaimana dan kemana arah hidup kita bergantung pada harapan apa dan seperti apa yang kita miliki. Haluannya bergantung pada pengharapan kita. Penting sekali pengharapan ini. Begitu penting. Ada yang mengatakan demikian. Manusia dapat hidup 40 hari tanpa makan. Tanpa air bisa bertahan hidup 3 hari. Tanpa bernafas bisa hidup kurang lebih 4 menit. Tapi tanpa pengharapan hanya dalam 1 detik
sudah mati. Bila ini benar, maka penting bagi kita untuk merenungkan sifat alami dan manfaat pengharapan Kristiani. Dan juga karena hidup tanpa pengharapan sama halnya hidup tanpa tujuan atau bagaikan seorang yang sedang dalam keputusasaan. Dan itu adalah sebuah hal yang sangat mengerikan kalau kita sudah ada dalam posisi berputus asa. Karena sesuatu yang buruk bisa kemungkinan terjadi seperti bunuh diri. Tidak sedikit orang yang bunuh diri itu ya karena sudah putus asa. Dan orang bisa putus asa karena kehilangan harapan. Sekali lagi itulah yang membuat kita menjadi penting untuk memiliki pengharapan yang sejati, pengharapan yang benar. Dan hidup kita dikendalikan oleh pengharapan yang ada pada kita. Nah, jadi kekuatan apa yang membuat kita tetap percaya, tetap kuat, tetap bertahan di masa-masa sukar hidup kita? Sekali lagi, the power of hope, kekuatan pengharapan. Kitab Ibrani menegaskan bahwa pengharapan itu seperti sauh atau jangkar yang kuat. Ibrani 6 ayat 19. Kalau kita pergi ke pelabuhan, kita akan melihat ada kapal-kapal yang bersandar. Kapal yang begitu besar itu bisa bersandar dengan baik karena ada yang menopangnya. Ya kan? Tidak goyang-goyang begini atau tidak tiba-tiba berjalan ke tengah laut. Karena apa? Karena ada yang menopangnya. Apa? Sauh atau jangkar. Kapal yang begitu besar itu bisa bersandar dengan baik karena ada yang menopangnya. Begitu besar kapal itu dan jangkar itu begitu kecil, tidak sebesar kapalnya tetapi bisa menopang kapal yang begitu besar. Untuk itu pengharapan kita sekecil apapun membuat kita bisa bertahan atau kuat dalam menghadapi persoalan yang sebesar apapun. Jadi jangkar itu tidak kelihatan, tidak terlihat karena dia ada dalam laut. Jangkarnya ada di dalam laut sehingga tidak terlihat. Terkesan tidak ada yang menopang, tapi ada yang menopangnya yaitu jangkar. Sama seperti kita. Terkesan tidak ada yang menopang kita, padahal hidup kita penuh dengan penderitaan. Tetapi kita bisa kuat. Karena apa? Karena ada Tuhan yang tidak kelihatan, yang selalu menopang kita. Dan dialah pengharapan kita. Jadi begitulah pengharapan, seperti jangkar itu. Terkesan tidak terlihat, tetapi justru ialah yang menopangnya. Begitu juga dengan pengharapan. Ia tidak terlihat, tetapi pengharapan kita yang tidak terlihat itu yang akan menopang kita dan memberikan dorongan serta kekuatan bagi kita untuk bisa kuat mengarungi badai hidup yang penuh dengan gelombang. Nah, tentu ini akan menjadi sesuatu hal yang perlu kita renungkan dengan serius, dengan dalam. Apa itu? Pengharapan seperti apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah. Di tengah dunia yang bergelora, di tengah dunia yang semakin tidak ideal, semakin tidak nyaman, semakin tidak jelas. Dan tidak sedikit di antara kita melihat keadaan di sekitar kita, kita menjadi marah. Melihat keadaan negara kita menjadi marah. Kita bahkan frustasi atau stres, kok begini ya? Dunia ini sekarang ini saat ini kok begini. Aku ingin kembalilah ke 20 tahun yang lalu, ke 10 tahun yang lalu. Itu impian yang salah, itu pengharapan yang salah. Karena memang kita tidak bisa menghindari fakta dunia yang semakin memburuk, semakin tidak membaik. Dan impian yang benar, harapan yang benar adalah bagaimana di dunia yang semakin tidak membaik, semakin buruk ini, kita memandang Tuhan. Dan kita memandang kerajaannya. Karena surgalah yang menjadi
tujuan akhir kita. Surgalah yang menjadi kampung halaman kita, bukan dunia ini. Jadi jangan harapkan kembali ke 10 tahun atau 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu di mana ada kenyamanan, ketentraman. Tapi berharaplah kita kembali kepada Tuhan dan kerajaannya. Dan bukankah Dia telah pergi dari dunia ini untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Seperti yang Dia telah janjikan 2000 tahun yang lalu. Yohanes pasal 14. Jadi pengharapan seperti apa yang harus kita miliki sebagai anak-anak Allah? Satu-satunya pengharapan yang dapat menguatkan kita di tengah dunia yang menggemparkan atau yang suram ini adalah dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ini adalah pengharapan yang begitu mulia, begitu indah, begitu dahsyat. Inilah pengharapan yang paling menakjubkan. Dan pengharapan inilah yang dimiliki oleh para rasul dan jemaat mula-mula. Dipermuliakan bersama dengan Kristus. Sehingga mereka tidak peduli dengan tantangan, penderitaan, penganiayaan atau persoalan apapun yang mereka hadapi pada waktu itu. Bahkan nyawa mereka terancam dan mereka memang betul kehilangan nyawa. Tetapi mereka tidak memusingkan semuanya itu. Mereka tetap kuat bertahan setia kepada Tuhan. Karena memang pengharapan mereka adalah dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Dan pengharapan itulah yang membuat mereka bisa jadi kuat dalam mereka menghadapi semuanya itu. Paulus sendiri menegaskan. Dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Pengharapan inilah yang dimiliki oleh para rasul dan jemaat mula-mula pada waktu itu. Sehingga sekalipun mereka di dalam tekanan bahkan mereka kehilangan nyawa. Mereka tetap kuat, bertahan, dan setia. Mungkin kita mempersoalkan salahkah kita mengharapkan sesuatu di luar ini. Sebenarnya tidak salah betul. Tapi kurang tepat. Karena begini, kalau kita sudah ketemu, sudah memahami, mengetahui, dan memiliki satu pengharapan yang lebih besar, lebih agung, lebih mulia dari apapun yang ada di dunia ini. Bagaimana mungkin kita bisa mengharapkan sesuatu di luar ini? Itu sebenarnya rasanya konyol. Seperti kita mengharapkan kita jadi kaya. Tidak salah sebenarnya sebagai orang Kristen. Kita mengharapkan kita menikah. Tidak salah sebenarnya. Sama sekali tidak masalah. Tetapi jangan anggap sebagai sebuah masalah atau sebuah kesalahan kalau kita tidak kaya atau tidak menikah. Karena itu tidak mutlak sifatnya. Tetapi kita harus memandang ini sebagai sebuah kesalahan, kefatalan atau sebuah masalah. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan atau pengharapan kita satu-satunya yang harus kita perkarakan setiap hari dalam kehidupan kita, dalam kita menjalani kehidupan kita. Karena Tuhan dan kerajaannya mutlak sifatnya. Itulah yang kita harapkan. Dan itu yang lebih penting, itu yang lebih mulia. Dan itu yang lebih terpenting dan terutama dibandingkan apapun yang ada di dunia ini. Tidak ada yang lebih berharga dan lebih mulia daripada itu. Itulah yang membuat kita tidak lagi mempersoalkan apapun setelah kita mendapatkan pengharapan yang jauh lebih mulia, jauh lebih berharga. Kita tidak lagi dalam posisi mempersoalkan apapun yang ada di dunia ini. Meskipun kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan, seperti kita menjadi kaya, sukses, jadi orang yang ternama, punya nama yang hebat, punya popularitas, kita tidak menjadi stres, frustasi dengan semuanya itu. Karena apa? Karena kita sudah mendapatkan atau memiliki pengharapan yang jauh lebih berharga, jauh lebih mulia dari semuanya itu. Untuk itu, pengharapan seperti itu tidak
mengecewakan. Dan kita nggak perlu kecewa kalau kita tidak menjadi kaya, tidak menjadi sukses, tidak menjadi orang hebat. Tetapi saya harus pertegas bahwa bukan salah kita menjadi kaya. Bukan salah kita menjadi orang hebat. Sayang sekali kalau kita punya kemampuan, kesempatan untuk menjadi orang hebat, menjadi orang kaya, tapi kita tidak maksimalkan potensi kita. Sayang sekali, itu bagian dari tanggung jawab yang harus kita penuhi. Sayang kalau kita tidak pergunakan, tetapi ingat, kalau kita menjadi orang yang kaya, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, tetap mencintai Tuhan dan takut akan Tuhan. Mengapa saya pertegaskan hal ini? Saya tegaskan hal ini karena tidak sedikit orang ketika sudah kaya, sudah sukses, sudah jadi orang hebat, dia lupa Tuhan. Dia lupa Tuhan. Dan selain jangan sampai kita lupakan Tuhan, kita harus menjadi garam dan terang dunia, terutama bagi keluarga atau orang-orang terdekat kita. Itu adalah wujud dari kita mengasihi Tuhan dengan kita memperhatikan sesama ketika kita diberkati Tuhan secara melimpah atau punya kemampuan untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi bukan tidak boleh menjadi kaya atau mengharapkan jadi kaya. Tapi rasanya sekali lagi saya tegaskan, keliru benar kalau ada sesuatu yang kita harapkan lebih besar daripada Tuhan dan kerajaannya. Karena tidak ada pengharapan yang lebih besar selain Tuhan dan kerajaannya. Apa yang membuat kita sering sedih dan frustasi dengan keadaan dunia ini? Karena kita tidak tahu akan pengharapan apa yang ada pada kita. Atau kita tahu tetapi kita tidak benar-benar menghidupinya. Atau kita memiliki ekspektasi atau pengharapan yang keliru. Hasilnya kita tidak kuat dalam menghadapi kegoncangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Gampang sekali kita lemah, gampang sekali kita putus asa, gampang sekali kita kecewa. Kalau kita tidak menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai satu-satunya pengharapan terbesar dalam hidup kita. Tentu kita tidak mengharapkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tetapi seburuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sampai kita kehilangan semuanya, tidak membuat kita menjadi kecewa seharusnya. Kita harusnya kecewa pada waktu kita kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Karena itu bukanlah penderitaan yang sesungguhnya. Karena itu bukanlah penderitaan yang sesungguhnya. Pada waktu kita kehilangan kekayaan kita, harta kita, atau sesuatu atau seseorang yang kita kasihi. Bagi orang-orang yang sudah benar-benar hidup dalam Tuhan ketika dipanggil Tuhan, itu justru sebuah kebahagiaan. Dan kita harus memandang hal itu sebagai suatu sukacita dalam hidup kita. Jadi ya kita boleh bersedih tapi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi ketika kita kehilangan semuanya itu belum penderitaan yang sebenarnya. Penderitaan yang sebenarnya adalah pada waktu kita kehilangan harapan kita. When we lose our hope in Jesus Christ. Ketika kita kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Inilah penderitaan yang sesungguhnya. Inilah penderitaan yang sebenarnya. Yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Jadi kita sudah memasuki awal dan akhir dari sebuah penderitaan yang sebenarnya ketika kita kehilangan pengharapan di dalam Kristus. Tidak tunggu nanti kita masuk ke neraka, itu digambarkan sebagai sebuah penderitaan. Tetapi ketika kita masih di bumi, kita sudah kehilangan pengharapan di dalam Kristus, itu sudah sebuah penderitaan yang sesungguhnya. Makanya jangan sampai kita kehilangan harapan akan Kristus, Yesus Tuhan kita.
pada kejadian atau peristiwa yang terjadi hari-hari ini, peristiwa buruk, kejadian yang buruk, yang tidak menyenangkan dan tidak kita inginkan, yang merugikan atau berdampak buruk kepada banyak aspek dalam kehidupan kita. Tapi semuanya tidak sebanding sebenarnya ya dengan peristiwa-peristiwa yang masih akan terjadi di waktu-waktu yang akan mendatang sesuai dengan apa yang dinubuatkan atau disampaikan, dikatakan oleh kitab Wahyu menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Jadi sebenarnya ya miris kalau kita sebagai orang percaya, harusnya kita ya lebih kuat daripada orang dunia dalam menghadapi penderitaan yang sedang terjadi di dunia ini. Dan esensi kekristenan salah satunya adalah penderitaan. Jadi kalau ada orang Kristen yang mempersoalkan penderitaan, itu Kristen yang tidak dewasa rohani. Nah ini juga menjadi sebuah cara pandang yang unik yang harus dimiliki oleh semua orang percaya atau semua orang Kristen. Bahwa penderitaan bukan lagi menjadi sebuah masalah atau kendala bagi setiap kita. Karena apa? Karena kita tahu salah satu esensi dari kekristenan adalah penderitaan. Salah satu esensi dari mengikut Kristus atau menjadi pengikut Kristus adalah kita menderita. Dan itu sudah tergambarkan dari sejak awal-awal dalam kehidupan para rasul dan kehidupan jemaat mula-mula. Bukankah mereka adalah orang-orang yang menderita? Dan salah betul kalau ada orang yang beranggap bahwa kita tidak perlu lagi menderita Pak Pendeta karena Tuhan Yesus sudah menggantikan kita di atas kayu salib. Dia sudah menderita bagi setiap kita. Itu sebuah kekonyolan atau sebuah kebodohan yang begitu luar biasa. Karena kalau kita menganggap bahwa kita tidak perlu lagi menderita karena Kristus sudah menderita menggantikan kita, faktanya jemaat mula-mula tetap menderita, para rasul juga menderita, bahkan mengerikan sekali. Sejarah mencatat seperti Tacitus, penderitaan yang dialami oleh orang Kristen di Roma begitu luar biasa. Bukan hanya begitu luar biasa penganiayaan yang mereka alami, tetapi begitu lama waktu penganiayaan yang mereka alami pada waktu itu. Makanya Paulus mengatakan you are more than the winner, engkau lebih dari seorang pemenang. Kepada siapa Paulus mengatakan kalimat itu? Kepada jemaat Roma. Kepada jemaat Roma yang bagaimana? Kepada jemaat Roma yang telah bertanding, berjuang dalam mempertahankan iman mereka di tengah penderitaan atau penganiayaan yang hebat yang mereka alami. Luar biasa, mereka diadu dengan singa, mereka dipenjarakan, mereka dihajar, mereka dibunuh secara menyeramkan. Begitu sadis Nero dalam membantai orang-orang Kristen pada zamannya. Karena dia sangat membenci orang-orang Kristen. Jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa penderitaan itu bukan panggilan kita sebagai orang percaya, itu adalah sebuah kekeliruan. Dan orang-orang yang seperti itu sebenarnya tidak layak mengikuti Kristus. Karena bagaimana mungkin kita bisa mengikut Kristus tanpa kita menderita. Tapi penderitaan itu tidak harus diartikan dalam pengertian bahwa kita akan menjadi miskin atau melarat. Faktanya banyak orang Kristen kaya loh. Banyak orang Kristen kaya. Seperti yang saya katakan tadi, saya tidak mempersalahkan kekayaan atau kaya menjadi kaya. Sama sekali enggak. Tetapi kita harus benar-benar dengan benar memandang semuanya itu. Ya, jadi bukan berarti ketika ikut Kristus berarti kita nggak boleh kaya dong. Karena bagaimana kita bisa kaya, bagaimana kita bisa menderita kalau kita kaya? Oh salah pandangannya. Penderitaan bukan dalam pengertian itu. Lebih dari sekedar itu. Apa itu? Yaitu pada waktu kita siap kehilangan segala sesuatu karena iman kita kepada Kristus. Siap kehilangan segala sesuatu ketika kita memilih Kristus. Itulah penderitaan dalam konteks kekristenan. Makanya tidak heran jemaat mula-mula sampai nyawa mereka pun mereka pertaruhkan. Tidak ada yang mereka sisahkan. Jangan sampai kualitas iman kita jauh dibandingkan dengan jemaat mula-mula. Dan memang semakin hari semakin lama
kualitas iman dari orang percaya kian kemari makin jauh dari iman jemaat mula-mula. Karena begitu mudah kita menggerutu, begitu mudah kita bersungut-sungut. Hanya karena keadaan situasi kita yang sebenarnya tidak sebanding dengan keadaan atau situasi yang dialami oleh jemaat mula-mula. Jauh lebih parah mereka dibandingkan kita. Ketika saya sedang menggumuli atau sedang menggali persoalan mengenai pengharapan dalam Alkitab, saya melihat sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu bahwa saya tidak pernah menemukan ada rasul yang lebih banyak berbicara tentang pengharapan selain Rasul Paulus, dan secara khusus dalam surat Roma. Dia banyak sekali berbicara tentang pengharapan dalam surat Roma. Nah, tentu kita bertanya, mengapa Paulus sangat banyak berbicara tentang pengharapan dan secara khusus di kitab Roma? Karena memang pada waktu itu jemaat mula-mula atau orang-orang percaya mengalami tekanan atau penganiayaan yang luar biasa. Dan kita mungkin belum tentu kuat seperti jemaat Roma dalam menghadapi penderitaan atau penganiayaan pada waktu itu. Jadi wajarlah mengapa Rasul Paulus itu banyak berbicara tentang pengharapan. Karena apa? Karena pengharapan inilah satu-satunya solusi yang bisa membuat jemaat Roma atau orang-orang Kristen pada waktu itu atau jemaat mula-mula bisa kuat, bisa bertahan dan tetap setia kepada Kristus. Dan pengharapan apa yang paling ditekankan oleh Rasul Paulus untuk membuat mereka bisa kuat dan setia kepada Kristus? Pengharapan akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Makanya kita sungguh-sungguh sangat percaya dan tidak ada keraguan sedikit pun ada kehidupan di balik kematian. Bayangkan betapa kecewanya kita kalau benar tidak ada kehidupan di balik kematian. Sementara pada waktu selama kita menjalani kehidupan di bumi ini, apapun kita pertaruhkan untuk hal itu. Karena kita percaya akan hal itu, bahwa ada kehidupan di balik kematian. Tuhan rasanya tidak fair kalau benar-benar dia tidak menganugerahkan kehidupan bagi setiap kita. Tetapi tidak mungkin dia tidak adil. Karena apa? Karena memang dia sudah menyediakannya bagi setiap kita. Sehingga barang siapa yang setia, barang siapa yang menang. Berulang kali kitab Wahyu menegaskan hal itu. Tidak mungkin tidak dipermuliakan bersama dengan Kristus. Pasti dipermuliakan bersama dengan Kristus. Dan pengharapan itulah sekali lagi yang ditegaskan oleh Rasul Paulus supaya mereka kuat. Yang dimiliki oleh jemaat mula-mula sehingga mereka kuat. Pengharapan seperti itu pula lah yang harus kita miliki supaya kita kuat, jadi orang Kristen yang kuat, tidak jadi orang Kristen yang cengeng, yang baru sedikit masalah terjadi dalam hidupnya, sudah langsung bilang, aku gak kuat ya Tuhan, udahlah jemput aja aku. Padahal sekali lagi, belum apa-apa. Penderitaan yang kita alami belum sebanding dengan apa yang dialami oleh jemaat mula-mula yang semuanya mereka kehilangan. Mereka kehilangan semuanya. Dan saya jujur, saya rasa ya saya tidak mau melebih-lebihkan. Saya rasa saya mungkin aja ya tidak kuat. Tidak sekuat mereka dalam menghadapi penderitaan yang mereka hadapi pada waktu itu. Belum tentu sekuat mereka. Tetapi tentunya kita belajar dari kehidupan mereka. Belajar dari cermin iman yang mereka telah peragakan. Dan itu menjadi role model bagi setiap kita. Bagi setiap orang percaya di sepanjang segala zaman. Kita bersyukur model jemaat mula-mula seperti itu yang ditampilkan oleh Tuhan bagi setiap kita. Karena apa? Karena kita tinggal di dunia yang penuh dengan penderitaan.
Jadi seperti apa kita sebagai pengikut Kristus kalau tidak ada role model seperti jemaat mula-mula? Kacau, hancur, rusak. Kita kecewa, kita frustasi. Dan kita pasti meninggalkan Tuhan. Tetapi kita bersyukur, kita beruntung bahwa ada pendahulu-pendahulu kita, baik itu para rasul maupun jemaat mula-mula, yang telah mengalami penganiayaan atau penderitaan yang begitu luar biasa. Tetapi mereka menunjukkan kesetiaan mereka kepada Kristus. Mereka lebih memilih kehilangan nyawanya demi mempertahankan imannya. Itulah ciri-ciri dari orang Kristen yang benar. Ciri-ciri dari orang Kristen yang sejati. Tidak lagi mempersoalkan apapun selain hal itu. Tidak menganggap ada hal yang lebih penting selain hal itu. Itu jauh lebih penting dari apapun. Lalu yang kedua, apa yang membuat Paulus begitu menekankan masalah pengharapan? Apa yang membuat Paulus begitu menekankan masalah pengharapan? Sekali lagi, Bapak Ibu yang terkasih, memang tidak ada berita yang lebih penting. Tidak ada berita yang lebih penting dan lebih genting atas orang-orang yang menderita selain berita tentang adanya pengharapan. Sebagaimana berita tentang kehadiran Mesias adalah pengharapan terbesar orang-orang Israel. Begitu juga dengan orang-orang percaya pada waktu itu dan di segala zaman. Hanya ada satu yang menjadi penghiburan, yaitu pengharapan akan bersama Kristus di kerajaannya yang mulia. Nah, mungkin saya perlu menjelaskan beberapa ayat yang dicatat dalam kitab Roma tentang pengharapan. Nah, sejumlah ayat di surat Roma yang berbicara tentang pengharapan seperti Roma 5 ayat 2. Ya, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan kita tahu salah satu kondisi atau syarat, conditional, syarat untuk seseorang dipermuliakan bersama dengan Kristus sesuai dengan kesaksian Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 17 dan 18 adalah menderita bersama dengan Kristus. Kalau kita tidak mau menderita bersama dengan Kristus, maka jangan pernah mengharapkan kita akan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Kalau Kristus saja menderita, bagaimana mungkin kita bisa tidak menderita? Tidak mungkin. Anak Allah saja menderita, apalagi kita. Tapi kita tidak perlu takut dengan penderitaan apapun. Karena kehidupan anak Allah, kemenangan yang diperoleh oleh anak Allah dalam penderitaan yang dia hadapi menjadi model bagi setiap kita, menjadi teladan, menjadi contoh bagi setiap kita. Roma 5 ayat 4, ketekunan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan. Sekali lagi, Roma, orang-orang Kristen atau jemaat Roma itu identik dengan penganiayaan atau penderitaan. Ketekunan dalam penderitaan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang tahan uji. Dan semakin kita membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang tahan uji, akan semakin kuat pengharapan kita itu muncul. Akan semakin timbul pengharapan yang begitu kuat. Makanya semakin banyak penderitaan yang kita hadapi, seharusnya membuat kita semakin kuat dalam pengharapan kita. Semakin kuat kita mengharapkan Tuhan dan kerajaannya. Bukan semakin kuat kita menggenggam dunia ini dengan segala kesenangan yang ditawarkannya. Roma 5 ayat 5, pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan akan Allah itu tidak mengecewakan dan kita tidak perlu kecewa. Karena saya yakin sekali, meskipun saya belum pernah ke surga, tapi saya yakin sekali tidak ada tempat yang lebih indah selain surga. Tidak ada tempat yang lebih berharga selain surga. Karena surga adalah tempat di mana Allah berada. Karena tempat di mana Allah berada adalah tempat yang paling indah dan paling menyenangkan dan penuh sukacita, penuh damai sejahtera.
Roma 8 ayat 20 sampai 21. Kita kuat karena adanya pengharapan. Roma 8 ayat 20 sampai 21. Apa yang membuat orang percaya bisa kuat dan tetap mengasihi Tuhan sekalipun begitu menderita karena imannya? Yaitu sekali lagi pengharapan. Berulang kali Rasul Paulus menegaskan hal ini dan berulang kali juga saya menegaskannya. Supaya kita benar-benar ingat pada pengharapan kita. Dan pengharapan seperti apa yang harus kita miliki, kita pertahankan. Dan kita renungkan atau kita gumuli. Sekali lagi mungkin ini kalimat yang perlu saya ulangi karena ini bagus sekali. Pengharapan seperti apa yang menguatkan setiap orang percaya hingga menang atas penderitaan atau penganiayaan. Pengharapan akan dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga. Tidak ada pengharapan yang lebih dahsyat, lebih kuat, lebih hebat daripada pengharapan ini. Dan tidak ada yang lebih bisa membuat kita bertahan dan kuat dalam menghadapi apapun di dunia ini. Selain pengharapan akan hal ini, yaitu dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga. Dan tidak ada pengharapan yang bernilai tinggi selain hal ini. Tidak ada pengharapan yang bernilai tinggi daripada hal ini. Untuk itu jangan bersedih. Jangan bersedih. Kalau kita tahu bahwa tidak ada yang lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia daripada pengharapan ini, jangan bersedih. Kalau kita nggak kaya, jangan bersedih kalau kita nggak sukses, nggak jadi orang hebat. Jangan bersedih kalau kita nggak nikah atau nggak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Jangan bersedih kalau kita tidak mendapatkan keturunan. Sudah lama aku bergumul untuk punya keturunan tapi nggak kunjung mendapatkan juga. Jangan bersedih. Meskipun kita tetap berjuang untuk memperoleh semuanya itu. Jangan bersedih. Kenapa? Karena hal yang lebih mulia dari semuanya itu telah kita dapatkan. Dan berjuanglah untuk mempertahankannya. Apa itu? Dipermuliakan bersama dengan Kristus di surga. Dan itulah yang membuat kita tidak bersedih, tidak frustasi, tidak kecewa. Tidak kehilangan harapan. Kita punya pengharapan yang lebih pasti dari apapun yang ada di dunia ini. Kalau kita tetap mempertahankan pengharapan dipermuliakan bersama dengan Kristus dalam keadaan apapun kita saat ini. Roma 8 ayat 24. Pengharapan bukan pada hal yang terlihat tetapi hal yang tidak terlihat. Nah, ini menarik sekali, Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Nah, itulah kekristenan. Itulah kekristenan dan disitulah letak dari keunggulan kita sebagai orang Kristen, yaitu ketika kita mengharapkan sesuatu yang tidak kelihatan. Dan memang Tuhan dan kerajaannya tidak terlihat bagi setiap kita. Tapi yang tidak terlihat itu bukan tidak layak untuk dipercaya. Apa dasar kita bisa mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan? Hope, pengharapan. Sebenarnya seperti yang saya tegaskan di awal tadi, topik ini juga berkaitan erat dengan kehidupan di balik kematian. Dan ini juga merupakan salah satu pengharapan dari setiap kita orang-orang yang percaya. Kalau saya tegaskan kembali, apakah benar-benar ada kehidupan di balik kematian? Jawabannya absolutely yes. Why? Karena apa? Karena Yesus pernah mengunjungi kita ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini dan dia adalah pribadi yang datang dari sorga. Bagaimana mungkin surga itu tidak ada? Bagaimana mungkin tidak ada kehidupan di balik kematian? Nggak mungkin. Karena apa? Karena pernah ada di dunia ini, pernah ada pribadi yang datang ke dunia ini yang berasal dari surga. Dan benar, hanya pribadi yang datang dari surga yang bisa membawa kita ke surga. Dan itu dia telah lakukan 2000 tahun yang lalu, lewat kematian dan kebangkitannya. Dan peristiwa kematian dan kebangkitannya adalah peristiwa terpenting yang Yesus alami pada waktu dia datang 2000 tahun yang lalu. Tidak ada kekristenan tanpa kebangkitan Kristus.
Kekristenan lahir karena Yesus bangkit dari kematian. Jadi peristiwa itu begitu penting. Pengharapan akan kehidupan di balik kematian bisa ada karena Kristus mati dan bangkit dari kematian. Selanjutnya Roma 12 ayat 12, bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan yang benar tidak mungkin tidak membuat kita tidak bersukacita. Pasti kita tetap bisa bersukacita. Sekalipun dalam penderitaan, pengharapan yang benar mampu membuat kita bersukacita. Jadi it depends, ya. Itu sangat bergantung pada pengharapan seperti apa yang kita miliki. Lalu Roma 15 ayat 4, pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Pengharapan kita timbul atas kebenaran firman Tuhan dari kitab suci. Firman-Nya penuh dengan kuasa dan pengharapan kita yang bersumber pada Alkitab juga penuh dengan kuasa. Roma 15 ayat 13 menegaskan bahwa sumber pengharapan kita adalah Allah. Kalau Allah yang menjadi sumber pengharapan kita, lalu apa yang lagi kita persoalkan, kita perkarakan? Tidak ada. Apa yang perlu kita khawatirkan? Enggak ada. Jadi pengharapan yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma, esensinya adalah bagaimana kita hanya mengharapkan Tuhan dan kerajaannya. Pengharapan seperti inilah yang membuat seseorang menjadi berharga. Siapapun dia, entah dia orang kaya atau orang miskin. Sementara sekalipun seseorang kaya banget, dia menjadi tidak berharga di mata Allah kalau tidak menjadikan hal ini sebagai harapannya. Ingat anak muda yang kaya. Apalah kebanggaannya, kebahagiaannya. Kalau pada akhirnya dia tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sama seperti kisah juga orang kaya yang menimbun hartanya. Dia nggak tahu kapan aja dia bisa mati. Dia menggantungkan harapannya kepada sesuatu yang tidak pasti, yang tidak bisa menyelamatkan dia. Dan peristiwa COVID yang sedang terjadi hari-hari ini membuat kita semakin menyimpulkan bahwa tidak ada ruang bagi kita sedikit pun untuk menaruh harapan kepada harta, kekayaan. Karena banyak sekali orang kaya sekaya-kayanya tidak berdaya dengan kekayaannya. Kekayaannya tidak bisa menyelamatkannya. Begitu mudah dia mati. Dan ketika sudah divonis COVID-19, lalu dibawa ke rumah sakit. Saya pernah mendengarkan cerita seperti ini. Terkena COVID-19 positif, dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa tidak boleh dikunjungi oleh keluarga. Lalu mati di rumah sakit, pas mati pun dibawa ke kuburan, tidak boleh keluarga ikut. Tragis padahal orang kaya. Lalu apa yang mau diharapkan dari kekayaan? Tidak ada. Hanya Tuhan yang kita harapkan. Untuk itu berbahagialah orang yang miskin. Tidak perlu kita kecewa, frustasi atau menjadi stres hanya karena kita nggak punya apa-apa. Yang penting kita punya Tuhan. Yang penting kita punya Tuhan. Dan saya juga belajar untuk menghidupi pengharapan ini. Yang penting kita punya Tuhan. Supaya kita kuat dalam menjalani kehidupan ini. Ketika kita kehilangan segala yang kita miliki, itu bukanlah penderitaan. Saya sudah menegaskan hal ini dan saya tegaskan kembali. Ketika kita kehilangan segala yang kita miliki, itu bukanlah penderitaan yang sebenarnya. Sebab penderitaan yang sebenarnya adalah ketika saat kita kehilangan pengharapan kita di dalam Kristus. Sama seperti kabar baik. Kabar baik itu bukanlah pada waktu kita miskin menjadi kaya atau pada waktu kita sakit, kita sembuh. Tetapi pada waktu Kristus mati buat kita, itulah kabar baik. Dan dari sinilah timbul pengharapan kita yang sesungguhnya. Pengharapan kita menjadi bangkit ketika Kristus bangkit dari kematian. Inilah pengharapan kita yang sesungguhnya. Dan inilah kabar baik yang digambarkan oleh Injil. Jadi kabar baik seperti apa yang kita harapkan selain hal ini? Jadi timbul pengharapan kita yang sejati, timbul pengharapan kita yang sesungguhnya, timbul pengharapan yang benar pada waktu Yesus bangkit dari kematian. Dan bukankah pengharapan ini yang dari awalnya diharapkan oleh orang Israel dari sejak perjanjian lama, di mana mata mereka tertuju kepada Mesias yang akan hadir. Mesias yang memberikan mereka pengharapan akan kemenangan, tapi kemenangan yang disalahartikan tentunya. Kemenangan yang bersifat politis. Padahal kemenangan yang diperjuangkan oleh Mesias itu adalah kemenangan atas dosa. Kemenangan atas maut. Dan kemenangan ini jauh lebih bernilai dari kemenangan apapun yang diharapkan oleh manusia di sepanjang segala zaman.
Jadi, mari kita bertanding dan berjuang menghadapi semua tantangan yang ada dengan pengharapan yang ada pada kita. Pengharapan yang benar, yaitu pengharapan dipermuliakan bersama dengan Kristus. Percayalah, kuat atau tidaknya kita sangatlah bergantung pada pengharapan seperti apa yang kita miliki. Miliki pengharapan yang benar. Maka tidak mungkin kita tidak mengalami sukacita. Sekalipun kita menderita, tetap kita bisa bersukacita. Tidak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Dia tidak kelihatan. Tapi percayalah, kita bisa bertahan. Kita bisa hidup hingga hari ini. Karena ada tangan yang tidak kelihatan yang selalu menopang kita. Dan hanya kepada Dialah kita berharap. Karena Dialah sumber pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami tidak kuat tanpa Engkau ya Tuhan. Untuk itu Engkaulah yang menjadi satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Engkau yang menjadi sumber pengharapan bagi setiap kami ya Allah. Ingatlah akan kami kelak. Ingatlah bagaimana ya Tuhan kami tetap setia dan bertahan dalam iman kami selama kami hidup di dunia ini. Dan bersama dengan Kristus, dipermuliakan bersama dengan Kristus adalah satu-satunya pengharapan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang selalu Engkau nyatakan untuk menguatkan kami, menimbulkan pengharapan dan menguatkan pengharapan yang sudah ada, yang sejati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tibalah saat yang Engkau memberkati setiap kami. Berkatilah setiap kami ya Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang terangkat. Rahmat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus selalu menyertai setiap kita mulai hari ini kekal hingga selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.